Kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Agustina Merate, NIM 17340-317, kelas A regular sore semester 9. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video yang ke-7 dari mata kuliah Sosiologi Terapan. Kita langsung saja pada tema dari buku yang ke-7, partisipasi layak maksimum. Peran dalam mewujudkan energi yang diharapkan dapat ditangkap dalam fiksinya, terlepas dari desakan ibunya bahwa dia adalah anak yang baik. Dia sering membayangkan dirinya dan hipsters lainnya sebagai calon berandalan pada saat yang sama. Kerouac menggambarkan hipsterisme dan kenakalan sebagai kondisi yang tragis. Memang salah satu ciri karya Kerouac yang membedakannya dari karya penulis beat lainnya adalah penolakannya untuk secara konsisten menggambarkan para hipster sebagai figur yang mewujudkan spiritualitas khusus yang ia gambarkan dalam wawancaranya di akhir tahun 1950-an. Gagasannya tentang beat sebagai obat lebih soliter merangkum mitos yang dipublikasikan dalam teks-teks seperti How karya Ellen Ginsberg 1956 dan The White Negro karya Norman Mailer atau 1957. Mitos ini membayangkan Hitler sebagai sosok yang ditakdirkan, tetapi Hitler yang seperti Bartleby Melville menolak untuk masuk ke tempat kerja putih, namun alasan psikologis dan budaya di balik kegagalan pemuda Amerika tertentu untuk beradaptasi dengan struktur kelas AS daripada membayangkan kegagalan ini sebagai tindakan perlawanan. Kerouac menggambarkan sebagai catat tragis ketidakmampuan untuk menjadi seperti yang dia katakan kelas menengah seperti fokus pada keterasingan hipsters dari struktur kelas Amerika ini menggemakan prihatinan ilmuwan sosial tahun 1950-an dan awal 1960-an yang berusaha memahami perkembangan remaja dan pemuda yang tidak puas dalam masyarakat yang makmur. Para ahli teori ini menghubungkan proliferasi ini dengan kehancuran budaya kelas pekerja secara simultan dan institusi yang mentransmisikan kebiasaan dan nilai kelas menengah. Berpecahan kembar ini membuat pria muda kelas bawah terdampar di tanah tak bertua budaya di antara dua kelas. Fiksi Kerouac mencoba memetakan tanah tak bentuan ini. Novel-novel autobiografinya kembali lagi dan lagi ke para pemuda yang terasing meletakkan tanah tak dari sikap kultural baik kelas pekerja tradisional maupun kelas menengah baru. Dengan demikian, fiksi Kerouac jangan mematahkan lokasi di mana penulis masa depan dan ilmuwan sosial akan menemukan kelas bawah dan jenis aktivisme sastra dan kesejahteraan yang mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Seperti yang dicatat Carlo Rotella, masalah kenakalan remaja yang memainkan peran penting dalam diskusi tentang pusat kota selama tahun 1950-an dan 1960-an. Dimasukkan ke dalam masalah ras yang mendefinisikan krisis perkotaan selama tahun 1960-an. Dimasukkan ke dalam masalah ras yang mendefinisikan krisis perkotaan selama tahun 1990-an, 1960-an. Pergeseran ini terjadi ketika Presiden Johnson meluncurkan perang melawan kemiskinan. Ketika para perencana oil
mengambil ide-ide dari para ahli teori kenakalan seperti Richard Cloward dan Violet Ohlin dan penerapannya pada masalah-masalah kaum muda kulit hitam di dalam kota lain dan Latino atau Latina seperti yang saya jelaskan di fiksi. Crowd menggambarkan pergeseran ini dalam menggambarkan kampung hipsters dan kulit putih. Dalam ini mensintesis dua untayan wacana kenakalan pasca perang yang bersaing. Untayan yang menekankan keterasingan anak nakal dari struktur kelas Amerika, dan untayan yang menekankan keterikatan Oedipal mereka dengan ibu yang sombong. Hipsters dan berandalan Crowd dengan kata lain adalah versi kulit putih dari kelas bawah hitam dan latte atau Latina yang akan mengisi teks ilmiah dan sastra sosial tentang kota terdalam dari pertengahan 1960-an. Yang berusaha memahami perkembangan remaja dan pemuda yang tidak puas dalam masyarakat yang makmur. Para ahli teori ini menghubungkan proliferasi ini dengan kehancuran budaya kelas bekerja secara simultan dan institusi yang mentransmisikan kebiasaan dan nilai kelas menengah. Perpecahan kembar ini membuat pria muda kelas bawah terdampar di tanah tak bertuan budaya di antara dua kelas. Fiksi Crowd mencoba mematahkan tanah tak bertuan ini. Meskipun wacana kenakalan pada tahun 1960-an dan 1950-an mengartikulasikan banyak tema yang sama dengan wacana kemiskinan pada tahun 1960-an, masing-masing mendefinisikan objeknya dalam istilah yang berbeda. Seperti yang dicatat Trotella, teori kenakalan menandai para pengakuan sosiolog pasca perang tentang keberadaan kemiskinan struktural di Amerika Serikat. Dalam upaya untuk memahami kekerasan remaja, sosiologi menjadi sadar akan force bank, kelas bawah permanen yang secara gratis dan traktir berputus dari peluang dan kota metropolitan lainnya oleh garis perbedaan rasial dan konflik kelas. Namun penjahat tahun 1950-an tidak selalu merupakan etnis atau ras minoritas kelas bawah. Ilmuwan sosial pasca Perang Dunia Kedua membedakan antara dua spesies berandalan masing-masing berbeda dalam asal-usul kelasnya dan dalam potensi ancamannya terhadap masyarakat. Yang pertama adalah kenakalan anomik yang sering menjadi bagian dari etnis atau ras minoritas dan penyimpang dari perilaku kelas menengah kelas atas. Ia tidak memiliki kesempatan kerja. Yang kedua adalah anak nakal psikopatologis, lahir dari keluarga kelas menengah tetapi berhambatan secara psikologis karena pengaruh yang lemah yang mendominasi. Kedua teori tersebut merupakan upaya untuk mematahkan jarak budaya anak nakal dari kelas menengah kulit putih, menjelaskan keadaan di mana orang luar dan orang dalam tertentu gagal mengasimilasi nilai-nilai kelas menengah dan kebiasaan kerja. Melintasi kesenjangan budaya ini menjadi motivasi bagi profesionalisme partisipatif yang dilembagakan dalam perang melawan kemiskinan. Jenis kenakalan pertama adalah produk dari aplikasi sosiologi tahun 1950-an tentang gagasan nilai Durkheim tentang anomi terhadap perilaku pemuda pemberontak. Durkheim mengembangkan konsep ini dalam Subside 1900
1897 dalam upaya unik. Tingkat bunuh diri melonjak selama depresi ekonomi dan saat-saat kemakmuran yang tiba-tiba dan meluas. Setiap masyarakat, menurutnya, diatur oleh sistem ekspektasi tentang imbalan ekonomi yang diperoleh orang-orang dari latar belakang sosial ekonomi yang berbeda dalam masyarakat yang diatur dengan baik. Masing-masing dalam lingkungannya secara samar-samar menyadari batas ekstrem yang ditetapkan untuk ambisinya dan tidak bercita-cita untuk tidak lebih dari itu. Namun pada saat menjadi perubahan sosial ekonomi yang tiba-tiba, sistem ini menjadi kacau balau. Ekonomi mengacu pada keadaan harapan yang tidak diatur oleh yang tidak diatur ini, baik orang dipaksa untuk menerima peluang yang berkurang atau keinginan mereka berkembang melalui batas peluang ini. Mungkin dari saya hanya itu, sekian dan terima kasih.